setiap tahun kita doa, kita munajat kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbangkit semangat yang hebat, kemauan yang keras untuk dekat dengan Rasulullah, duduk bersama Rasulullah. Tapi kalau orang-orangnya melepas dirinya, orang-orangnya nggak punya semangat dirinya, bagaimana bisa masuk dalam hadrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini tamparan buat kita. Hati kita sangat keras dan kita tahu itu. Setiap pribadi kita faham. Siapa yang melihat Nabi setiap hari di sini, setiap malam di sini, tiap minggu deh, tiap bulan deh, setahun deh. Tanya diri kita, kapan kita pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun kenikmatan itu mahal pastinya, mulia pastinya, agung pastinya, nggak di sembarangan orang dibuka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah sangat rindu dengan kita. Rasulullah sangat ingin berjumpa dengan kita. Kenapa kita nutup dirinya? Kenapa kita hijab diri kita terus menerus? Gak ada sama sekali pikirannya, kerinduan sama sekali, banyakin sholawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ditata, diarahkan. Ini sholawat baca, ini sholawat baca, ini zikir baca, ini. Oh, dulunya kita didiemin, sekarang udah diarahin, baca ini, baca ini, baca ini. Itu peluang yang sangat besar. Pintu yang sangat lebar untuk kita masuk dengan mudah. Kalau kita nyari-nyari sendiri nggak mungkin ketemu jalannya. Susah orang-orang seperti kita. Tapi kalau udah ada isyarah dari seorang yang punya hubungan kuat dengan Allah dan Rasulnya, gampang masuk. Tapi kembali tanya diri kita masing-masing. Ada gak keinginan itu keras di dalam diri kita? Sampai kapan kita mau berjumpa dengan Rasulullah? Sampai nyawa kita dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala baru sadar. Gak timbul-timbul itu keinginan keras di dalam diri kita untuk membahagiakan, menggembirakan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita ngajarin yang kecil-kecil, masalah yang kecil-kecil, keluarga kita, anak istri kita, kerabat kita, famili kita, tangga kita, sahabat kita, yang kita mampu aja deh. Kalau di sekarang kita lihat ulama nggak besar-besar, ngajarin ilmu-ilmu nggak berat-berat, yang kecil-kecil aja, tapi mempunyai pengaruh yang begitu dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan ulama-ulama dahulu yang kaliber-kaliber, tokoh-tokoh dari ulama-ulama Islam yang dahulu, dengan kajian-kajian yang begitu mendetail, mendalam. Kita sekarang kajian-kajian yang sederhana. Umat awam ini sangat sederhana kajiannya, tapi Allah berikan tumpah ruahnya, begitu dahsyat pertolongannya, rahmatnya. Dibuka hati-hati manusianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menghadiri, untuk datang, untuk susah payah. Kembali kepada kitanya. Kalau kitanya nggak punya semangat, ya susah memang. Kalau kitanya nggak mau menguatkan, kita punya keinginan dengan Allah dan Rasulnya, apa boleh buat. Jangan sampai kita ditinggalin ulama-ulama kita, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah berusaha, mereka sudah mengatakan, mereka sudah semuanya nasihat dikeluarin, anjuran dikeluarin, peringatan dikeluarin, diingetin terus. Untuk apalagi yang mereka tunggu? Kalau memang nggak mau, katanya Habib Abu Bakar, kita punya guru, bagaimana? Aku udah ajak, udah nasehatin, aku udah tarik, aku udah bawa, tapi kalian lepasin lagi, gimana katanya? Apa yang harus kami perbuat katanya? La ilaha illallah. Dan begitu seluruh kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ada aja sedikit kita kemauan, ada aja sedikit kita punya semangat tuh, tarikannya kuat, hebat mereka. Tapi tanya lagi diri kita, mau nggak kita ditarik, mau nggak kita dibawa? Kalau ngandelin orang-orang kayak kita, ngandelin diri kita sendiri untuk berjuang, untuk berlatih, untuk berolahraga ruhani, nggak nyampe-nyampe kita. Dengan keadaan diri kita, dengan asupan yang kita makan, dengan apapun yang kita perbuat, lingkungan yang ada, berat medannya. Tapi kalau didorong, kalau dibawa, kalau ditarik, kalau perlu mereka gendong kita. Tapi kalau kita lompat-lompatan, gimana mau digendong?